Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Pemuji 1, Bapak I Gede Putu Bandu Astawa, STMAK. Yang terhormat Dewan Pemuji 2, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SSTAK MSI. Dan yang terakhir, Dewan Pemuji 3 yang terhormat, Ibu Made Ariwahyuni, SEMSI. Perkenalkan, saya Niluh Anggreni dengan NIM 1817051020, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Judul pada penelitian saya yaitu Pengaruh Intelektual Kapital, Pengaruh Perputaran Modal Kerja, dan Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Dasar dari pengambilan judul penelitian saya ini diakibatkan karena terdapat fenomena yang terjadi pada PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari laporan konsolidasi PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, di mana di dalamnya tercatat bahwa tahun 2018 tingkat pertumbuhan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar di angka 16,43%. Namun tahun 2019 tercatat terjadinya penurunan sehingga pertumbuhan dari laba itu sendiri di angka 15,31%. Nah, tahun 2020 menurun kembali di angka 14,55%, serta tahun 2021 tercatat terjadinya penurunan hingga di angka 10,33%. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pertumbuhan laba suatu perusahaan itu akan mencerminkan bagaimana kinerja dari perusahaan itu sendiri untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan laba sesuai dengan harapan dan target yang telah direncanakan. Tapi hal ini terjadi 5 tahun berturut-turut pada PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Maka dari itu, dari beberapa sumber yang saya baca, teori yang tepat dalam permasalahan ini adalah teori Research Based View, di mana dalam teori RBV disampaikan bahwa apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan laba atau profitabilitasnya, maka perusahaan itu harus dengan maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara tepat, efektif, dan juga efisien, sehingga laba yang ditargetkan oleh perusahaan bisa dapat tercapai, meningkat, dan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud dalam teori RBV yaitu sumber daya berwujud dan juga tak berwujud. Sumber daya berwujud itu dapat dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan serta uang tunai yang perusahaan miliki. Namun, untuk aset yang tidak berwujud, itu dapat dilihat dari ilmu pengetahuan dan penunjang-penunjang lainnya seperti software untuk menunjang kinerja perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas yang dimilikinya. Namun, yang perlu kita perhatikan dalam teori Ulum 2009 itu disampaikan bahwa ada cara untuk menghitung aset tak berwujud ini dengan cara value added intellectual capital, di mana terdapat perhitungan untuk menghitung bagaimana effort atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang digunakan dengan sedemikian rupa itu untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, teori yang disampaikan oleh Kasmir tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan, itu kita perlu melihat dari bagaimana pergerakan modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana modal kerja itu yang nantinya akan mendukung setiap gerak dan juga operasional perusahaan yang nantinya akan digunakan dan dimaksimalkan untuk mencapai laba yang ditargetkan sesuai dengan harapan. Teori yang selanjutnya disampaikan oleh Tiong tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan laba suatu perusahaan penting dan ada pengaruhnya perputaran piutang atau piutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempengaruhi dari profitabilitas perusahaan itu sendiri. Hal ini disampaikan dalam teori Tiong tahun 2017, di mana perputaran piutang itu dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, di mana semakin baik dan semakin tinggi dari piutang yang dimiliki oleh perusahaan dan tingkat pengembalian yang menjadi kas juga semakin tinggi, maka akan mempengaruhi dari profitabilitas itu sendiri.
Nah, maka dari itu, dari 3 teori yang telah disampaikan, di mana ada intelektual kapital, perputaran modal kerja, dan juga perputaran piutang, sehingga peneliti mengambil itu sebagai variabel yang nantinya akan diteliti, dicari tahu, dan dianalisis tentang bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap profitabilitas dari PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dan juga menganalisa bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Tujuan yang kedua juga untuk menganalisis bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Serta tujuan yang terakhir yaitu juga untuk menganalisa bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Nah, manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini untuk menambah wawasan, menambah kajian terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari intelektual kapital, perputaran modal kerja, dan juga perputaran piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap pengaruhnya terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi universitas. Manfaat dari bagi Universitas Pendidikan Ganesha adalah kontribusi dari hasil penelitian ini, di mana nantinya akan didapatkan hasil bagaimana pengaruh yang disebabkan oleh intelektual kapital, perputaran modal kerja, serta perputaran piutang terhadap PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2020. Manfaat selanjutnya adalah manfaat bagi PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat berupa bagaimana penilaian dan juga evaluasi yang terjadi selama 5 tahun ini yang menjadikan permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga kedepannya bisa dijadikan bahan evaluasi pertimbangan atas kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Selanjutnya adalah manfaat bagi peneliti dan juga masyarakat. Manfaat bagi peneliti tentunya untuk menambah wawasan peneliti terkait dengan bagaimana pengaruh dari intelektual kapital, perputaran modal kerja, serta perputaran piutang bagi suatu perusahaan yang khususnya perusahaan kali ini adalah PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Begitu juga dengan manfaat kepada masyarakat untuk memberikan wawasan dan juga tambahan ilmu tentang pentingnya atau bagaimana pengaruhnya intelektual kapital dan juga perputaran modal kerja serta perputaran piutang terhadap profitabilitas yang saat ini yang diteliti adalah PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Selanjutnya adalah kajian teori dari penelitian ini. Kajian teori dalam penelitian ini terdapat 5. Yang pertama adalah RBV, di mana RBV ini merupakan dasar teori atau grand teori yang digunakan peneliti untuk penelitian ini. Di mana dalam teori RBV disampaikan bahwa untuk memaksimalkan laba yang dimiliki perusahaan untuk bisa bertahan dan juga berkelanjutan ke depannya, maka perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, untuk selanjutnya, kajian teori yang selanjutnya adalah tentang intelektual kapital. Bagaimana intelektual kapital ini yang merupakan salah satu aset tak berwujud yang dapat dihitung atau dapat diukur dengan value added intellectual capital sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ulum 2009. Untuk teori selanjutnya yaitu teori perputaran modal kerja yang disampaikan oleh Kasmir, di mana dalam teorinya disampaikan bahwa perputaran modal kerja atau modal kerja yang diefektifkan, dimaksimalkan untuk operasional perusahaan nantinya akan mempengaruhi dari laba perusahaan itu sendiri. Jadi ketika perputaran piutang, perputaran modal kerjanya semakin bagus, maka kedepannya laba yang juga dihasilkan juga akan semakin baik.
Untuk selanjutnya adalah perputaran piutang. Menurut teori yang disampaikan oleh Tiong 2017, disampaikan bahwa perputaran piutang itu mempengaruhi dari profitabilitas atau laba suatu perusahaan. Di mana untuk memaksimalkan perputaran piutang yang dimiliki perusahaan dengan piutang yang akan dijadikan kas kembali itu harus dimaksimalkan dengan baik sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan semakin meningkat. Kajian teori selanjutnya adalah ROA, di mana ROA ini merupakan salah satu rasio profitabilitas yang akan melihat dan juga mencerminkan bagaimana laba perusahaan itu dikelola dan juga dimaksimalkan atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Yang pertama, untuk intelektual kapital sendiri, itu ada penelitian dari Kusvinta 2018 dan juga Hidayati tahun 2022, di mana disampaikan bahwa intelektual kapital itu memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, untuk selanjutnya adalah penelitian terdahulu tentang perputaran modal kerja, di mana penelitian yang telah dilakukan oleh Andini 2018 dan juga Aisyah 2022. Disampaikan bahwa perputaran modal kerja itu memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas dari suatu perusahaan itu sendiri. Untuk penelitian terdahulu selanjutnya yaitu dari Tiong 2017 dan juga Karamina 2018, dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini, di mana dalam kerangka berpikir ini disampaikan bahwa intelektual kapital, perputaran modal kerja, dan juga perputaran piutang nantinya akan mempengaruhi dari profitabilitas itu sendiri, di mana profitabilitas ini dilihat dari rasio profitabilitas yaitu ROA. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, intelektual kapital berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Untuk hipotesis selanjutnya yaitu perputaran modal kerja berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Dan hipotesis yang terakhir adalah perputaran piutang berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya adalah populasi dan juga sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 64 cabang di bawah naungan Kanwil 7 Denpasar. Nah, untuk sampelnya yaitu sebanyak 320 sampel yang diambil dari laporan keuangan masing-masing cabang. Terdapat 64 cabang selama 5 tahun atau 5 periode dari 2017 sampai dengan 2021, sehingga didapatkan jumlah sampel yang dimiliki adalah 320 sampel. Dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel, sehingga melewati berbagai step yang harus dilalui. Nah, step yang pertama adalah pemilihan model regresi, di mana pemilihan ini nantinya data dari laporan keuangan tersebut akan dimasukkan ke beberapa bagian model regresi yang ada. Model regresi yang pertama adalah common effect model, model yang kedua adalah fixed effect model, dan model yang ketiga adalah random effect model. Tahapan selanjutnya adalah uji model regresi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam uji model regresi ini terdapat 3 uji model regresi. Yang pertama adalah uji Cho, yang kedua adalah uji Hausman, dan yang ketiga adalah uji LM. Dalam uji model regresi nantinya akan dipilih 2 dari 3 uji model yang ada, sehingga nanti didapatkan model regresi apa yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah uji Cho, adalah uji model regresi yang digunakan untuk membandingkan apakah model regresi yang sesuai atau yang terbaik adalah model common effect model atau model fixed effect model. Di mana untuk menentukan mana yang terbaik dilihat dari nilai probabilitas cross section yang didapatkan dari uji yang dimiliki.
di mana apabila nilai probabilitas cross-sectionnya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lah yaitu model terbaik. Apabila nilai probabilitas cross-sectionnya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lah model regresi terbaik untuk penelitian ini. Untuk selanjutnya adalah uji model uji Hausman, di mana uji Hausman ini untuk membandingkan apakah random effect model atau fixed effect model yang terbaik untuk model regresi ini. Nah, untuk mengetahuinya dapat juga dilihat dari nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil penelitian, di mana apabila nilai probability cross sectionnya kurang dari 0,05, sehingga didapatkan hasil bahwa fixed effect model lah model terbaik untuk regresi ini. Nah, dapat disimpulkan uji model regresi yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga didapatkan bahwa fixed effect model lah model terbaik dalam penelitian ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terbagi atas 4. Yang pertama adalah uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Uji normalitasnya sendiri, peneliti menggunakan uji normalitas Jarky-Bera, di mana hasilnya nanti akan menunjukkan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa di atas 0,05 itu berdistribusi normal, dan data dari penelitian ini yaitu 0,22354, di mana disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal untuk regresi ini, sehingga bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, dalam uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, terdapat standar yang harus diikuti, di mana standar ini yaitu di bawah 0,9 dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Nah, sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dari hasil uji yang telah dilakukan, maka X1, X2, dan juga X3 dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hal ini disebabkan karena hasil yang didapatkan semua di bawah nilai standar yaitu 0,9, sehingga bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas memiliki nilai standar apabila telah melewati 0,05 sehingga dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Maka dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai intelektual kapital di atas 0,05 yaitu sebesar 0,6948 sehingga terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Begitu pula dengan perputaran modal kerja yang didapatkan hasil 0,3164 yaitu di atas 0,05 standar dari gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya adalah perputaran piutang yang mendapatkan nilai 0,4694 di mana di atas 0,05 sehingga X1, X2, dan juga X3 dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas dikarenakan nilai yang didapatkan di atas 0,05. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi antar nilai residual. Nah, uji autokorelasi yang digunakan peneliti adalah uji Darwin-Watson, di mana uji Darwin-Watson ini memiliki standar yaitu nilai DU harus lebih besar daripada nilai DW dan nilai DW harus lebih kecil dari 4 dan kurang dari DU. Nah, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa nilai DU untuk jumlah sampel 320 sebesar 1,82922 dan juga nilai DL didapatkan 180408. Dan juga hasil penelitian yang didapatkan berupa nilai yang didapatkan adalah 2,105093. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai autokorelasi
DW yang didapatkan oleh penelitian ini lebih besar dari nilai DU sebesar 1,82922 di bawah dari 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual pada penelitian ini, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah step analisis regresi berganda. Didapatkan persamaan dari uji ini, yaitu Y sama dengan min 0,056924 ditambah 0,037037x1 ditambah 0,012248x2 ditambah dengan 0,001503x3 ditambah error. Berikut adalah uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, nilai dari T hitung intelektual kapital sebesar 16,76592 dan nilai signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa T hitung dari intelektual kapital sebesar 16,76592 itu lebih besar daripada T tabel untuk jumlah sampel 320, yaitu 1,9675, yang dapat diartikan bahwa intelektual kapital memiliki pengaruh yang positif. Dan untuk nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, sehingga hipotesis yang pertama, yaitu intelektual kapital berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar untuk periode 2017 sampai dengan 2021 dapat diterima. Hasil yang kedua adalah hasil dari perputaran modal kerja, di mana didapatkan T hitung sebesar 3,862711 dan juga nilai signifikansinya yaitu 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil T hitung sebesar 3,82711 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,9675, yang dapat diartikan bahwa perputaran modal kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Jika dilihat dari nilai signifikansi yang didapat dari hasil dari penelitian ini, yaitu sebesar 0,001, yang dapat diartikan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Untuk selanjutnya, yaitu hasil dari perputaran piutang. Dapat dilihat bahwa perputaran piutang memiliki T hitung sebesar 0,699887 dan juga nilai signifikansi 0,4846. Maka dapat disimpulkan bahwa T hitung sebesar minus 0,699887 itu lebih kecil daripada nilai T hitung, daripada nilai T tabel yang telah sesuai dengan standar, yaitu 1,9675, yang dapat diartikan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga tidak dapat diterima. Untuk selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Jadi uji koefisien determinasi yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini adalah uji koefisien determinasi adjusted R-square. Nah, didapatkan hasil sebesar 0,934125 yang dapat diartikan bahwa terdapat 93,41% yang mempengaruhi profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar itu pada variabel intelektual kapital, perputaran modal kerja, dan juga perputaran piutang.
Sedangkan 6,59% itu dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar dari penelitian ini, yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan periode 2021. Selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama adalah pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021, di mana didapatkan hasil bahwa T hitung yang didapatkan dari hasil penelitian lebih besar daripada T-tabel yang distandarkan, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa intelektual kapital memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar untuk periode 2017 sampai dengan 2021 dapat diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi intelektual kapital, maka akan diikuti juga semakin tingginya profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hidayati pada tahun 2022, oleh Korunisa pada tahun 2021, oleh Rosida dan juga Aisyah pada tahun 2021, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kuspinta pada tahun 2018 yang juga mendapatkan hasil penelitian yang sama, bahwa intelektual kapital memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga untuk hipotesis yang pertama dapat diterima. Pembahasan hasil penelitian selanjutnya yaitu pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu nilai T hitung yang lebih besar daripada nilai T tabel dan juga nilai signifikansi yang di bawah dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila perputaran modal kerja itu meningkat, maka akan diikuti juga dengan peningkatan dari laba suatu perusahaan atau laba dari PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar. Nah, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andini tahun 2018, oleh Muhammad tahun 2015, oleh Aisyah tahun 2020, dan juga oleh Oktaviana dan juga Suryono pada tahun 2022, di mana hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah perputaran modal kerja memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang mereka teliti. Hal ini juga sesuai dengan yang didapatkan oleh hasil penelitian kali ini, yaitu perputaran modal kerja memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar 2017 sampai dengan 2021. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang kedua itu dapat diterima. Bahasan selanjutnya adalah tentang pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dari hasil hitung yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa nilai T hitung ternyata lebih kecil daripada T tabel, serta nilai signifikansinya itu di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dari PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Mayana dan juga Novita Sari tahun 2016, oleh Novika dan juga Siswati pada 2020. Juga penelitian yang telah dilakukan oleh Karim tahun 2018 yang menyatakan, yang dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang mereka teliti. Hal ini sangat bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Karamina pada tahun 2018 dan juga Sariningsih pada tahun 2018 yang mendapatkan hasil bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh
terhadap profitabilitas. Hasil dari penelitian yang mereka dapatkan malah perputaran piutang memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT perusahaan yang telah mereka teliti. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hasil dari hipotesis yang ketiga itu tidak dapat diterima. Untuk selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan, 3 kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian ini. Yang pertama adalah intellectual capital berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Kesimpulan yang kedua itu didapatkan hasil bahwa perputaran modal kerja juga berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar untuk periode 2017 sampai dengan 2021. Kesimpulan yang ketiga yaitu perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar untuk periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah bagi PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan hasil yang telah didapatkan, maka semoga ini menjadikan bahan evaluasi dan juga pertimbangan sehingga ada beberapa hal yang mestinya dioptimalkan agar dioptimalkan. Sehingga kedepannya harapan dari Direktur PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar untuk meningkatkan profitabilitas, meningkatkan laba yang berkesinambungan dapat terwujud. Nah, yang kedua adalah bagi peneliti selanjutnya. Nah, bagi peneliti selanjutnya disarankan dari keterbatasan penelitian ini sebesar 6,59%, ada faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas PT Pegadaian Region Kanwil 7 Denpasar untuk periode 2017 sampai dengan 2021, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mencari variabel 6,59% itu untuk melengkapi dan juga menyempurnakan dari penelitian ini. Nah, disarankan untuk menggunakan rasio LDR atau loan to deposit ratio, di mana rasio itu adalah rasio berupa likuiditas yang menunjukkan likuiditas dari penilaian perusahaan untuk kedepannya mempertimbangkan nilai jumlah kredit yang akan dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.